Selamat datang di Pargoy, podcast asik ngobrolin notaris. Yo! Hari ini bincang-bincang bakalan ditemenin sama teman-teman yang cantik dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Yuk, mari kita kenalan dulu. Hai, aku Reta. Aku Dara. Oke, sesuai dengan judul kita hari ini, kalau gitu kita bakal ngulik-ngulik lebih lanjut tentang profesi notaris. By the way, kalian tuh suka gak sih ngeliat di pinggir jalan ada banyak papan yang tulisannya ada notaris dan ada PPAT atau pejabat pembuat akta tanah. Cuman namanya tuh satu orang doang. Nah, jadi ada dua label jabatan tapi nama orangnya sama. Jadi sebenarnya mereka itu dua profesi yang berbeda atau gimana sih? Nah, teman-teman penasaran banget kan, kenapa sih orang yang sama ini papannya ada dua, jabatannya ada dua? Makanya stay tune terus di podcast kita hari ini karena kita akan membahas lebih dalam. Oke, yaudah kalau dari Reta sama Dere sendiri bisa ngejelasin nggak apa sih yang membedakan dari notaris sama PPAT itu? Jadi, perbedaan yang paling mencolok antara notaris dengan PPAT itu terletak di kewenangannya. Dimana kalau notaris itu, dia tuh berwenang untuk membuat akta otentik serta ada beberapa kewenangan lainnya. Sedangkan kalau PPAT itu, dia juga berwenang untuk membuat akta otentik. Cuma ruang lingkupnya itu terbatas di bidang pertanahan aja. Kamu motong dulu dikit, akta otentik tuh apa sih sebenarnya? Jadi, akta otentik itu adalah akta yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Seperti itu. Oh gitu. Oke. Emang urgensinya tuh apa sih sampai diadain jabatan notaris dan PPAT jadi kayak dulu tuh sejarahnya kenapa nih kayak dua jabatan ini tuh diperlukan gitu loh di negara kita. Jadi guys, moving back to beberapa ratus tahun sebelumnya, profesi notaris tuh awalnya diawali oleh profesi seorang juru tulis, di mana dia tuh tugasnya membuat catatan atau tulisan singkat yang kemudian tuh dicatat di pengadilan. Nah, kemudian di daerah mana ya, kalau nggak salah tuh di Italia Utara pada abad 11 atau 12. Nah, mereka itu seiring berkembangnya zaman, mereka tuh membutuh seorang pejabat untuk mendukung kegiatan perdagangannya. Nah, pejabat itu kemudian dilabel sebagai latins notariat. Nah, di Indonesia sendiri tuh profesi notaris mulai kalau nggak salah pada abad ke-17 dengan diangkatnya Melchior Kerchef sebagai notaris pertama di Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1620. Udah lama banget ya. Wah, gila. Berarti bersejarah banget ya, udah sampai selama itu. Ternyata kita sangat membutuhkan ya adanya profesi ini ya. Oke, tapi mau nanya nih, kalau misalkan kita mau jadi notaris atau PPAT itu harus menempuh pendidikan apa aja sih? Kalau misalkan cuman lulusan dari Fakultas Hukum nih dapat gelar SH aja tuh cukup nggak sih? Nah, itu sebenarnya belum cukup. Jadi, kalau mau jadi notaris ataupun PPAT, yang harus dijalani adalah harus menjadi sarjana hukum. Abis itu harus melanjutkan pendidikannya di magister kenotariatan. Nah, tapi untuk PPAT ada sedikit perbedaan. Dulu sebelum ada ketentuan harus wajib S2 kenotariatan, boleh menjadi lulusan program pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan terkait dengan urusan pemerintahan atau agraria atau pertanahan. Wah, ribet banget ya, luar biasa. Berarti notaris-notaris kita ya hebat ya, harus sampai mereka menempuh harus S2 dulu. Bertahun-tahun loh itu ya. Berarti kalau bisa dibilang tuh ya cukup kompleks ya, sampai harus punya pembelajaran yang lebih menjurus lagi, sampai harus sekolah S2 gitu kan. Oh, oke. Nah, tadi kan udah disebut ya notaris dan PPAT adalah pejabat gitu kan. Nah, kalau kayak gini tuh mereka ada pengaturannya tersendiri nggak sih dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? Pastinya ada dong. Notaris itu diatur di Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain itu juga ada pengaturan khusus tentang notaris, yaitu di Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Sedangkan kalau PPAT itu sendiri diatur di Peraturan Pemerintah, Peraturan Jabatan PPAT. Wah, berarti jabatan mereka spesial banget ya, sampai ada undang-undangnya sendiri. Harus diatur khusus itu. Oh iya, tadi kan udah disebutin tuh ya tentang pengaturan terkait dari notaris sama PPAT tuh ada apa aja. Nah, emang dalam peraturan itu apa sih yang dijelasin? Jadi di peraturan itu yang dijelasin itu adalah tentang persyaratan, pengangkatan, sumpah jabatan, wilayah jabatan, kewajiban, larangan, dan serta hal-hal lainnya yang mengenai notaris dan PPAT itu sendiri. Berarti ini ya cukup detail dan kompleks juga ya, untuk jadi notaris dan PPAT. Nah, kalau boleh tahu nih kan tadi udah disebutin juga tuh ya tentang pengaturannya. Jadi, nah kira-kira berarti resiko-resiko apa sih yang harus dihadapi oleh profesi notaris dan PPAT? Melihat tadi kayaknya banyak banget hal yang harus diperhatikan gitu.
Kalau dari riset kita bersama ya guys, ternyata tuh profesi notaris tuh riskan banget karena dalam mereka bekerja sehari-hari kan hubungannya tuh selalu sama akta otentik kan. Sedangkan di dalam pembuatan akta otentik sendiri tuh melibatkan beberapa pihak. Nah, ada beberapa hal tuh yang sensitif banget dan emang harus diperhatikan secara detail agar tidak melanggar hukum. Misal, apabila dalam akta otentiknya itu menuliskan identitas salah satu atau kedua belah pihaknya salah, itu tuh itu dapat dikategorikan sebagai pemberian informasi yang tidak benar. Itu satu. Terus yang kedua, bila mana objek perjanjian dalam akta tersebut tuh tidak sesuai, itu juga bahaya banget. Kemudian apabila si akta otentik yang diterbitkan oleh notarisnya itu dinyatakan palsu, yang disebabkan karena kurang cermatnya si notaris, itu juga dapat dikategorikan sebagai pemalsuan dokumen loh guys. Serem banget ya, emang harus super duper detail. Nah, terus kemudian yang terakhir nih yang agak lumayan common adalah suka marak nih, apa sih suka di berita tanda tangan palsu. Nah, ternyata tuh hal-hal tersebut apabila melibatkan seorang notaris yang berkaitan tuh dia bisa dari level paling rendah dia bisa mendapat teguran tertulis, dia bisa mendapat pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan yang paling pro max top parah banget dia dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Oke, berarti itu kan tadi resiko yang notaris ya. Berarti kalau untuk dari PPAT sendiri tuh gimana sih? Kurang lebih tuh perbedaannya nggak terlalu banyak ya. Tetap resikonya itu tuh mereka rentan untuk membuat perjanjian-perjanjian yang dapat dituduh menggunakan pemalsuan, keterangan palsu, sumpah palsu dan segala macam. Nah, terus sanksi yang diterapkan ke PPAT apabila hal itu terjadi juga kurang lebih sama, seperti teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan juga yang paling parah banget tuh pemberian tidak hormat. Cuman itu lagi, mungkin yang paling membedakan adalah kalau untuk PPAT ya ruang lingkupnya adalah hanya terkait dengan pertanahan. Ya. Oke, berarti sebenarnya kurang lebih sama, cuman yang satu ngomongin tanah, yang satu lebih general gitu aja ya. Makanya kenapa satu orang bisa dua jabatan gitu kan. Nah, oke, tapi berarti kalau mau jadi notaris sama PPAT itu intinya harus teliti, hati-hati gitu ya, dan juga pastinya harus jujur dong, dan karena mematuhi hukum-hukum yang ada. Dan juga harus selalu update sama perkembangan hukum. Kan kita selalu berkembang nih hukum di Indonesia. Harus selalu up to date dong, kalau enggak nanti ketinggalan, ntar salah, masuk lagi ke risiko-risiko tadi yang udah dijelasin. Iya, mengingat risiko-risiko yang tadi makanya juga ada S2 kan, biar kita juga lebih paham lah ya gitu kan. Nah, oke. Berarti kalau gitu udah banyak banget nih ya yang udah kita bahas dari perbedaan PPAT dengan notaris. Kalau gitu untuk teman-teman yang tadinya bingung perbedaannya itu apa, berarti sekarang udah tahu ya. Nah, bagi yang mau ngambil profesi ini juga udah tahu ruang lingkup pekerjaannya dan apa yang harus dihadapi ke depannya, serta menempuh pendidikan seperti apa lah ya gitu. Nah, oke, kalau gitu terima kasih ya teman-teman udah mendengarkan podcast kami. Semoga podcast kami bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai bertemu di Pargoy selanjutnya.